بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لا وسع الكرم يا كريم أوقاف سلم على بالوالي بالأشراف العلم عبد الرحمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لا وسع الكرم يا الله رب البرايا نجنا من كل بلايا بالوالي قبل المسايا الذي الرحمن من الله من عقل من يحيى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا فانفعنا بما علمتنا ربي فقنا فاقه لنا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وأعمال لا يرفع. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لا دوني والأسر في صافي الحال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak ada henti-hentinya kita mendapatkan nikmat tersebut. Nikmat yang membawa barokah buat hidup kita. Wabil khusus pada hari ini nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang sampai akhir hayat kita akan terus bertahan. Kalau nikmat minum, mungkin ada masanya kita tidak minum. Ada masanya kita tidak makan. Tapi kalau nikmat iman dan nikmat Islam sampai akhir hayat kita, itulah yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya di majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan iman Islam kita. Tambahkan iman Islam kita. Kuatkan iman Islam kita. Salawat serta salam, marilah kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Allah yang agung, Nabi Allah yang mulia, Nabina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syadi wal darajat. Salamun alaik ya rafi'al فتى جيرة العالمين
يا أهيل الجود والكرم رسول الله سلام عليك يا ربي وكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن رسول الله سلام عليك يا ربي نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا رسول الله سلام عليك يا ربي وبآية القرآن يونو فتعذ بنا فالوالي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يعلمنا رسول الله سلام عليك يا ربي ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رسول الله سلام عليك يا ربي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا ربي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رسول الله سلام عليك يا ربي وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رسول الله سلام عليك يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, inayah hidayah Allah, dengan berkah junjungan kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat datang ke rumah Allah, ke masjid, ke Baitullah ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi ampunan dosa buat kita. Setiap langkah kita menjadi pengabul doa kita. Setiap langkah kita menjadi pembuka pintu rizki yang banyak buat kita. Dan setiap langkah kita menjadi kesehatan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita datang diawali dengan salat subuh, di mana Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Masya Allah. Siapa orang yang menunaikan sholat subuh, tentunya afdolnya berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah. Kalau kita beli mobil, beli motor, ada asuransinya. Kalau mobil itu hilang atau mobil itu tertabrak, motor itu hilang atau motor itu tertabrak, maka diganti sama asuransi. Kalau kita masuk asuransi bank, apakah itu kita kecelakaan, apakah kita itu kesakit, apakah kita ini itu bisa dibiayai oleh bank atau bisa dibiayai oleh asuransi yang kita masuk di dalamnya. Karena ada jaminan. Kalau di Amerika Serikat
Artis-artis itu menjaminkan kakinya sampai miliaran, menjaminkan tangannya sampai miliaran, menjaminkan matanya sampai miliaran, menjaminkan telinganya sampai miliaran. Itu para artis besar itu punya asuransi tubuh dia. Jadi kalau suatu saat tubuhnya patah, diasuransikan. Kalau hilang, diganti sama yang baru. Pakai kaki orang diganti. Itu asuransi, jaminan. Kita mah nggak usah kayak begitu. Nggak usah sulit-sulit, nggak usah capek-capek, nggak usah letih-letih. Sholat subuh aja udah. Siapa orang, kata Nabi, yang menunaikan sholat subuh, afdalnya dia sholat subuh berjamaah, apalagi dia sholat subuh berjamaah di masjid, bahwa fi dhimmatillah, maka Allah akan menjaminkan dirinya. Kita sebulan lagi nggak tahu bakal celaka apa enggak. Kita seminggu lagi nggak tahu bakal punya uang lagi apa enggak. Kita sehari lagi akan mati apa enggak. Kita sejam lagi akan terjadi apa kita nggak tahu. Bahkan 5 menit ke depan kita nggak tahu akan terjadi apa yang akan kita rasakan. Apakah sedih? Apakah senang? Apakah marah? Apakah segala hal? Kita nggak tahu. Maka jaminkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kalau terjadi apa-apa pada diri kita, Allah melindungi kita. Kalau kita sakit bertahun-tahun, kita nggak tahu. Kita punya kodok, punya qadar, punya takdir, itu apakah nanti di akhir umur kita bagaimana? Udah, sholat subuh aja. Sholat subuh. Apalagi sholat subuhnya berjamaah. Luar biasa. Jaminan dari Allah mengalahkan jaminan-jaminan dari yang lain. Jaminan dari Allah sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti nauzubillah min zalik naik motor, tiba-tiba Bapak Ibu tabrakan di jalan, jeger di jalan. Ketika tabrakan, ini yang orang nggak tahu, sebetulnya itu ada asuransinya dari Jasa Raharja. Kalau kita lapor, yang celaka, walaupun kita nggak punya uang, dapat duit. Ada saya punya jamaah, ini kecelakaannya bukan di perkotaan, di gang dia punya rumah. Dia mau ngaji, ibu-ibu mau ngaji. Ketika mau ngaji, mungkin Bapak Gojek sedang melihat HP-nya, sehingga nggak ngelihat ada ibu-ibu lagi berdiri. Ketabraklah, keserempetlah, namanya ibu-ibu, udah umur, nyungsep, kepalanya bocor, dadanya kena, ketabrak. Bawalah ke rumah sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit, tukang Gojek, apa yang mau dituntut? Saya beritakan di grup, saya punya jamaah, nih si Anu kecelakaan gini. Ada jamaah langsung balas dari Jasa Raharja. Saya langsung urus, karena ada asuransinya. Diurus, begitu diurus, Gojek kagak bisa bayar di rumah sakit. Nuntut apa juga nggak bisa. 1-2 jam lapor polisi, 3 jam, sorenya uang turun 20 juta. Ternyata setiap kita kecelakaan di negeri ini, itu ada
asuransinya. Kalau dia biaya tambah di rumah sakit ditambahkan oleh rumah sakit biaya lagi, ditambahin lagi sama jasara harja. Saya punya jamaah yang kerja di jasara harja itu hampir setiap menit 1.000 orang diurusin kena kecelakaan. Setiap menit. Berapa ribu orang di Indonesia ini yang celaka diurusin sama dia. Dan itu uangnya turun. Ini yang ngebuat manusia. Apalagi kalau yang menjaminkan Allah. Kalau udah yang jaminin Allah, lebih daripada itu. Kita nggak bisa apa-apa. Minggu depan harus bayar sekolah anak. Harus bayar kontrakan. Harus bayar token listrik ngisi. Kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Minggu ini kita nggak punya apa-apa nih. Udah ada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat subuh jangan pernah tinggal. Makanya di salat subuh ada doaku kunut. Bagi kita mazhab Imam Syafi'i, maka dia menjadi sesuatu yang penting di dalam salat kita. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikan aku hidayah. Tuh. Hidayah itu mahal, subuh-subuh kita udah minta. Hidayah itu sulit, susah kita dapat. Di dalam kita ibadah kepada Allah, kita minta diberikan hidayah. Hidayah, alhamdulillah jadi mau ngaji. Hidayah, alhamdulillah jadi mau zikir. Hidayah, jadi mau sedekah. Hidayah, jadi mau infak. Hidayah, jadi demen berkumpul sama teman-teman orang-orang yang soleh. Hidayah, jadinya bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, berakhlak baik kepada manusia. Itu karena hidayah dari Allah. Kalau bukan hidayah dari Allah, dari mana? Kita ibadah sampai tunggang-tungging 1.000 tahun. Kalau Allah nggak kasih hidayah, ibadahnya jadi hal yang sia-sia. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sesuatu yang penting. Apalagi sholat subuh. Mudah-mudahan kita dijaminin sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segenap apa yang menjadi kehendak kita di dunia sampai akhir hayat kita. Yang saya hormati para asatidah, para guru, ada Mualim Sabur Burhanuddin yang senantiasa istiqamah menemani kita bersama, mudah-mudahan tambah berkah. Ada Kanda Ustaz Saiman, Kanda Ustaz Mukhlasin, Binafil Ustaz Muhammad Fajri, para asatidah lain. Ada Bapak Ibu sekalian, yang mana kita berkumpul pada hari ini Al-Fakir kita semuanya guna berjalan menuntut ilmu. Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dunya tutlabu bil ilmi. Masya Allah. Segala sesuatunya di dunia ini dikejar dengan ilmu. Emang mau dagang kagak pakai ilmu? Pakai. Orang dagang pakai ilmu. Orang belajar naik motor pakai ilmu. Naik mobil nyetir pakai ilmu. Makan aja pakai ilmu. Kalau makan nggak pakai ilmu, makanan yang kita makan nggak berkah. Makan pakai tangan kanan, sebelum makan baca bismillah. Itu ilmu. Coba kita makan kayak orang makan biasa. Berkahnya nggak ada. Berkahnya dicabut, minum kayak orang biasa. Minum biasa aja, ambil air, gelas, minum, glak. Minum pakai ilmu. Pakai tangan kanan, lalu baca bismillah.
yang kita minum, dia itu jadi berkah buat tubuh kita. Mengapa? Karena segala sesuatunya dikejar pakai ilmu. Apalagi khususnya ibadah kepada Allah, itu harus pakai ilmu. Walaupun si ustadz sana, ustadz sini, ustadz sana, ustadz sini ngajarinnya dari berbagai majelis talim, sama, itu untuk menggembleng diri kita agar kita ini tambah ilmu. Orang yang tambah ilmu, dia itu bukan dilihat dari karakter dirinya aja, tapi dari ibadah kepada Allah. Makin berilmu, makin rajin ibadah. Kalau orang berilmu kagak ibadah, percuma dia punya ilmu. Makanya kata Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nabi berkata, innal malaikata la tadha ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna. Bahwasanya malaikat membentangkan sayapnya bagi penuntut ilmu yang sering rajin ke majlis ilmu. Kenapa? Karena malaikat ridho apa yang ia lakukan. Allah ridho, Rasulullah ridho. Dengan dia menuntut ilmu, pergi ke majelis taklim bukan untuk pinter aja, akan tetapi mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang dekat sama Allah pasti berilmu. Walaupun bukan jadi ustaz, bukan jadi kiai, bukan jadi guru. Karena untuk jadi orang penuntut ilmu, untuk mengenal Allah. Alhamdulillah, dalam kitab ini kita akan bahas di halaman 12. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam buku ini, dalam kitab ini, itu mengandung Asmaul Husna. Kalimat pertama yaitu Ya Fattah. Apa? Ya Fattah. Dari kalimat Fataha, pembuka. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha membuka pintu rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya membuka pintu rahmat, pintu kemenangan. Ini ayat turun pada tahun 6 Hijriyah. Ayat ini oleh Syekh Ibnu Katsir dikatakan nazalat hadis surah fi sulhil Hudaybiyah wa wafatul hakikiyah atau hakiki. Surat ini turun berkenaan dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan itulah kemenangan yang sebenarnya.
Orang-orang pada waktu itu mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bakal mati nih semuanya, karena ada perjanjian Hudaybiyah yang dibikin oleh pasukan Rasulullah dan oleh kafir Quraisy, di mana kalimat Fataha itu mengandung kemenangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi apa itu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 6 Hijriah pengen umroh, Pak, pengen umroh. Karena Rasulullah membawa pasukan kurang lebih 500-600 orang, dipikir mau nyerang Mekah. Rasulullah masih di Madinah. Dipikir ini oleh kafir Quraisy ingin nyerang orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Padahal Rasulullah pengen umroh. Dijagalah oleh pasukan kafir Quraisy di daerah Hudaybiyah namanya, antara Hijaz dan Syam, di perbatasan antara Mekah dan Madinah, dijaga. Ketika dijaga, pasukan kafir bertanya mau kemana. Kata Rasul, kami ingin umroh. Pasukan kafir Quraisy udah terlanjur, dia itu seuzon bahwasanya pasukan Rasulullah ingin ngancurin kafir Quraisy, ingin nyerang Mekah. Akhirnya mereka berdiskusi antara pasukan Rasul dengan pasukan kafir Quraisy. Pak, ini penting nih. Kita mudah tahu. Akhirnya berjanji mereka, oke, selama kurang lebih 10 tahun kita tidak boleh berperang. Karena tiap hari perang mulu. Yang kedua, ini perjanjian yang dibikin kafir Quraisy yang merugikan umat Islam. Kalau orang Mekah datang ke Madinah, wajib dibalikin lagi ke Mekah, ke kami, serahkan kami kafir Quraisy. Karena banyak orang-orang kafir Quraisy mau masuk Islam, pergi ke Madinah, nemuin Rasulullah. Karena sinar cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu besar, sehingga banyak orang pengen nemuin Rasulullah masuk Islam. Tapi kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah, kami tahan, nggak boleh dikembalikan lagi ke Madinah. Curang banget nih kafir Quraisy. Kayak Israel sekarang, udah gencatan senjata, orang-orang Palestina masih aja dibom, masih aja dibunuh-bunuhin, masih aja di penjara. Itu Israel sekarang, tahanan-tahanan Israel oleh Palestina dilepas. Masih banyak tahanan di Israel orang Palestina yang masih diseksa, buntung kakinya, buta matanya diseksa, nggak dikasih makan bertahun-tahun, cuman dikasih nasi 1 genggam untuk 100 orang. Gimana makannya? Itu siksaan Israel tuh, kurang ajar banget. Nauzubillah, summa naudzubillah min. Sampai sekarang begitu tuh Israel. Perempuan-perempuan Islamnya diperkosa, disiksa. Nauzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan mereka semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadi perjanjian. Oke, kata Rasulullah, sahabat Abu Bakar marah, Umar marah, ya Rasul, ini rugiin kita. Udah, nggak apa-apa. Kita percaya, mudah-mudahan Allah bantu kita. Makanya turun, inna fatahna laka fatham mubina. Nggak sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya tahun kedua sebelum tahun sampai ke-10,
kafir Quraisy bikin masalah. Bikin masalah. Suku yang masuk kepada Rasulullah diserang, dibunuh-bunuhin. Itu kafir Quraisy, sama kayak Bani Israel sekarang nih. Ya, sama. Mereka berkhianat dengan perjanjian, marah Rasulullah. Udah gitu, Sayyidina Utsman ditahan di Mekah. Diisukan mau dibunuh, tambah marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dibaiat oleh Rasulullah, kita harus menyerang Ka'bah. Kita harus menyerang Mekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 2 tahun, umat Islam udah tambah banyak, Pak. Hampir 10.000 pasukan Rasulullah. Yang tadinya cuma 400 orang, 10.000. Kata Rasulullah, kita bergerak. Kurang ajar emang nih kafir Quraisy begitu. Kalau bahasa kita, kalau bahasa Rasul nggak gitu, lembut banget ya. Dia telah berkhianat. Kita dalam perjanjian sudah mengikuti walaupun merugikan. Sekarang mereka berkhianat, menyerang kita. Padahal tidak boleh menyerang. Akhirnya Rasulullah dan pasukannya itu datang ke Mekah. Disebut Fathul Mekah, kemenangan umat Islam untuk menguasai Mekah. Alhamdulillah. Abu Sufyan ketakutan masuk Islam. Hindun, ya istrinya ketakutan masuk Islam. Padahal paling gencar memusuhi Islam pada waktu itu. Sampai sahabat-sahabat Nabi dibunuh dengan kejam. Hindun itu yang memakan hati daripada sahabat Nabi. Siapa? Hamzah. Kalau kita umroh itu pasti kita diajak oleh mutawif untuk ziarah di situ. Dimakan hatinya, dirobek-robek matanya, telinganya, dadanya, ususnya, hancur sama Hindun. Tapi hidayah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya masuk Islam. Setelah umat Islam menguasai Mekah, benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fatahna laka fatham mubina," bahwa akan datang kemenangan. Benar datang kemenangan. Makanya kata Imam Ghazali, siapa orang yang ngamalin ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, dibuka pintunya. Pintu yang kok kunci dibuka. Lagi dagang amalin ya Fattah, ya Fattah. Mau minta kemana kalau bukan ke Allah? Nggak punya uang minta ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah, kata Imam Ghazali. Kalau orang itu baca istiqamah, membaca ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka yang sulit-sulit. Lagi sakit, tak kunjung ada obatnya, baca ya Fattah, ya Fattah, bukain agar aku sehat ya Allah. Terserah seikhlasnya ya. Ketika kita membacanya, kita yakin kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran suratul Fattah diteruskan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Masya Allah. Betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala membela kaum yang zalim, yang dizalimi dari kaum yang zalim. Kita ini pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berdosa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Katsir berkata, farahas sahabatu bihadhil ayah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama ana faqad nuzilat alayya ayatun ya ahabbu ilayya mimma ala alal ardi.
Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat ini ayat yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Ghazali meneruskan, sering-seringlah baca surat Al-Fattah gitu. Surat Al-Fattah karena ada ayat yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayatnya liyaghfirallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqimah. Setelah mendapatkan ampunan, diberikan oleh Allah nikmat. Ini udah dapat ampunan, nikmat. Setelah dapat nikmat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. 3 tuh. Ampunan, nikmat, dan jalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yansurakallahu nasran aziza. Dan agar Allah menolong dengan pertolongan yang besar. Masya Allah. Ibu bapak sekalian yang berjamaah, yang bahagia, yang insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak putus-putus diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga nikmat itu akan menjadi nikmat luar biasa. Akan tetapi, kalau kita tidak menjalankan ibadah kepada Allah, nikmat itu akan diputus oleh Allah. Contohnya, kaum Madian. Persis yang terjadi belakangan ini di Sumatera, Aceh, Medan, dan sekitarnya. Kaum Madian itu dilukiskan di dalam surat Al-A'raf. Kaum Madian itu kalau nanam apa-apa tumbuh cepat. Di dalam bumi kaum Madian itu isinya emas, tembaga, perak, apa aja ada di dalam bumi kaum Madian. Dagangannya laris. Semua saudagar orang-orang kaya dari kaum Madian. Orang-orang yang punya uang triliunan dari saudagar kaum Madian. Kenapa disebut kaum Madian? Karena mereka salah satu dari anak cucu Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena Madian itu salah satu anak cucu Nabi Ibrahim. Tapi sungguh Allah mengirimkan mereka musibah berupa azab. Ada musibah ujian, ada musibah azab. Musibah ada 2, ada ujian, ada azab. Sakit, boleh jadi insya Allah jadi ujian. Boleh jadi insya Allah jadi tambah iman, tambah takwa, tambah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya itu punya karakter yang jelek banget. Pertama itu kaum Madian, kalau dia jualan takerannya dilebihin. Takeran, berarti takeran ya apa ya? Timbangan. Timbangannya itu kalau jualan kaum Madian itu gila-gilaan begitu. Jadi kalau dia naker itu pasti dikurangin takerannya. Yang kedua, kaum Madian itu zalim. Zalim banget. Makanya dihancurin tuh kaum Madian sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dikirimin hujan. Coba kita lihat di Sumatera, saya lihat di YouTube, mengapa gitu terjadi banjir bandang? Karena para pengusaha-pengusahanya kemaruk sama uang. Itu hutan, pohon hutan yang menjaga dari banjir, dari segala hal air. Karena kalau pohon hutan itu akarnya sampai ke bawah, Pak. Kayak jaring gitu akarnya. Diganti sama kelapa sawit.
akarnya kecil, rubuh, kena banjir, rubuh, terus ke bawah, hancur manusia. Hampir sekarang 500 orang meninggal dunia. Rumah, saya lihat di satu berita, Gubernur Aceh ngomong ada 5 kampung tenggelam nggak ketahuan. Nauzubillah semua. Saya sedih banget. Sedih juga ketakutan sendiri. Dia sambil nangis ngomong ada kira-kira 5 kampung kena banjir bandang itu tenggelam kagak ketahuan. Nggak ada bekasnya, nggak ada orangnya, tenggelam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini yang terjadi kepada kaum Madian. Bukan si rakyatnya yang salah. Karena kebanyakan orang-orang saudagar, orang-orang kaya, pengusaha didiemin berbuat zalim. Kita diem. Kalau kezaliman kita lihat terus kita diem. Bukan kita aja yang bakal kena, orang yang kagak salah kena juga. Makanya janganlah, pertama kata Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auful kaila wal mizan, sempurnakanlah, penuhilah takaran kalian, literan kalian, muds kalian, faks kalian, wal mizan, timbangan kalian seperti garam, beras, buah-buahan. Janganlah kita jadi orang yang pengen kaya sendiri, pengen untung sendiri. Jangan pernah kita, apalagi nauzubillah min zalik, berbuat curang dengan mengurangi timbangan. Kata Nabi, siapa orang yang ngurangin timbangan bakal miskin. Makanya kalau ada pedagang yang curang gak bakal kaya-kaya. Duitnya banyak, jatuh lagi jadi miskin. Ada orang bicara dengan saya, Ustaz, dulu kata dia, saya ini pedagang besar. Yang saya dagang itu bukan kontaineran, bukan tongkang, per tongkang. Tongkang itu isinya berapa puluh kontainer. Ya, kalau kita masuk kapal kemana, kapal besar, itu berapa ribu orang kan masuk. Nah dia itu makanannya, minumannya, dagangannya per tongkang. Untungnya setiap bergerak itu hampir 200 miliar. Untungnya doang. Untung dagang kelar balik lagi. Kata saya, terus sekarang saya hutang hampir beratus-ratus miliar di bank. Dan saya tidak bisa bayar. Kenapa, Pak? Salah satu yang saya sadari sekarang, saya curang. Apa curangnya, Pak? Barang-barang yang kami jual, kami ambil dari luar negeri, kami ambil untung lebih besar, berlipat-lipat. Itu yang kita makan sekarang jeruk, mangga, lain-lain, itu dari mana emang? Kan dari Cina ya? Ya, dari sini mah mana ada, pohon rambutan aja udah nggak ada di kampung saya ini. Apalagi yang lain-lain. Itu dimainin tuh sama pengusaha. Apel yang bukan merah disemprot jadi merah. Jeruk yang kagak matang dimatengin, disuntik jadi manis, ya kan? Durian, mangga, semuanya curang. Ntar kena. Mudah-mudahan teman-teman, sahabat-sahabat kita yang ada di Sumatera, Aceh dan lain sebagainya, yang sekarang lagi kena ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan mereka semuanya jadi sabar dan ada jalan keluarnya, karena ribuan rumah hancur lebur, kampung-kampung musnah. Mudah-mudahan mereka menjadi sabar, ikhlas, jadi pahala. Dan yang zalimin, mudah-mudahan Allah balas yang setimpal. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
كان نستعين به صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم